Oke, teman-teman, selamat datang di video saya. Jadi saya di sini akan membuat video tentang konfigurasi dasar. Apa saja yang bisa dilakukan di Debian 8. Tapi sebelumnya, video tentang konfigurasi dasar di Debian 8 ini telah dibagi menjadi 3 part. Bagi teman-teman yang ingin menonton part 1 dan part 2 terlebih dahulu, bisa mengklik annotation di atas bagian kanan teman-teman, atau bisa langsung klik link yang ada di deskripsi video ini. Dan juga bagi teman-teman yang ingin tahu bagaimana atau ingin belajar bagaimana cara menginstal Debian 8 di VMware atau VirtualBox dan juga beberapa paket dasarnya, silakan teman-teman bisa tonton juga di channel saya ini, atau teman-teman bisa klik annotation di kanan atas teman-teman atau di link deskripsi di bawah. Dan saya harapkan bagi teman-teman yang ingin nonton video ini, teman-teman telah mengetahui apa itu Debian 8, apa itu fungsinya, dan juga apa saja yang bisa dilakukan dari Debian 8. Dan terlebih teman-teman telah mengetahui apa itu VirtualBox atau VMware atau penginstalan virtual. Dan di part 3 ini saya akan membahas tentang penginstalan atau konfigurasi web server dasar dan juga squirrel, yang gunanya web dasar ini adalah tampilan dasar dari web lokal yang kita buat di dalam server atau dalam server klien atau dalam jaringan kita. Dan squirrel adalah fungsinya untuk mengirim email di dalam satu jaringan lokal yang sama. Jadi di sini kita akan menginstal Apache dan squirrel. Jadi yang pertama-tama install keduanya sekaligus dengan cara apt-get spasi install spasi Apache 2 spasi squirrel. Jadi di sini kita menggunakan Apache 2. Apache 2 ini fungsinya sangat banyak dan juga sering dipakai untuk pembuatan server web, server dari sebuah web. Kemudian kita pilih atau yes untuk melanjutkan. Kemudian kita masukkan CD yang pertama, dan untuk CD teman-teman bisa download di video saya yang tentang penginstalan Debian 8 di VMware atau VirtualBox. Dan kita tunggu prosesnya. Proses penginstalan Apache 2 ini biasanya terkesan sedikit lebih lama dibanding penginstalan paket dari video saya sebelumnya tentang pembahasan konfigurasi dasar ini, karena Apache 2 memiliki cukup banyak dan melakukan penginstalannya juga cukup lama dibanding dengan penginstalan paket-paket dari video saya sebelumnya. Kemudian kita masukkan kembali CD nomor 3 seperti yang diperintahkan untuk melakukan penginstalan Apache 2 dan juga squirrel. Kemudian jika sudah, kita masuk ke direktori Apache 2 dengan cara cd spasi /etc/apache 2 /sites strip available. Kemudian kita lihat apa saja data konfigurasi yang ada. Kemudian kita kopikan konfigurasi yang 00000 strip default.conf ke dalam database
web server yang pengen kita buat. Di sini saya menggunakan nama database idlofi.com.conf. Jadi setelah konfigurasi telah atau pengopian konfigurasi telah dilakukan, kita masuk ke dalam konfigurasi milik kita dengan cara nano spasi, kemudian konfigurasi kita yaitu menggunakan idlofi.com.config, kemudian kita ubah di situ bagian yang /var/www/html. HTML kita ubah menjadi nama web kita atau domain web kita yang telah kita buat di video sebelumnya di domain name server DNS. Kemudian kita ubah juga bagian emailnya. Jika sudah, Ctrl X kemudian Y, enter. Kemudian kita aktifkan konfigurasi kita tadi dengan cara to end site, kemudian konfigurasi kita, kemudian kita nonaktifkan konfigurasi di default yang ada dengan cara to decide, kemudian konfigurasi tadi. To decide 000 strip default.conf. Setelah itu kita masuk ke dalam direktori var www dengan cara cd spasi /var/www. Kemudian kita buat direktori sendiri dengan cara mkdir spasi nama direktori yang ingin kita buat dengan cara masukkan domain kita tadi, yaitu di sini saya menggunakan idlofi.com, maka mkdir idlofi.com. Kemudian kita masuk ke dalam direktori kita tadi dengan cara cd kemudian nama domain. Di sini saya berarti dari cd spasi idlofi.com. Kemudian kita masuk ke dalam tampilan indeks HTML-nya. Di situ kita bisa mengatur-ngatur HTML atau halaman indeks paling awal dari web kita. Bagi teman-teman yang pandai di dalam HTML bisa mengotak-atik bagian tampilan depan ini menjadi lebih keren ataupun bagaimana. Di sini saya hanya menggunakan yang dasar saja. Saya akan hanya memasukkan judul dari web lokal saya saja, karena di sini adalah bagian yang teman-teman sendiri bisa mencoba-coba dengan cara mempelajarinya dari Google tentang HTML dan sebagainya. Sebenarnya dari sini kita bisa membuat indeks kita, membuat tampilan web kita lebih bagus lagi menggunakan beberapa database tambahan seperti MariaDB atau sebagainya. Namun karena di sini saya akan melakukan konfigurasi dasar saja, maka di sini saya akan masukkan HTML yang sangat sederhana saja. Kemudian setelah selesai kita save semua konfigurasi dengan cara /etc/init.b/apache2 spasi restart. Kemudian tunggu sampai tanda oke hijau jika berhasil. Kemudian kita buka klien kita masuk
ke browser klien, kemudian kita masukkan IP web kita atau server kita, kemudian dan di situ telah masuk, web kita telah terbaca maka telah berhasil. Kemudian sekarang kita akan melakukan setting firmware. Caranya masuk ke dalam konfigurasi Apache dengan cara nano spasi /etc/apache2/apache2.conf. Kemudian pergi ke bagian paling bawah, kemudian tambahkan script paling bawah, include spasi tanda petik 2 etc/squirrel/apache2.conf. kemudian Ctrl X, kemudian Y, enter untuk men-set. Setelah itu save atau restart Apache dengan cara /etc/init.d/apache2 spasi restart. Tunggu sampai tanda oke warna hijau jika berhasil. Kemudian kita tambahkan URL, jadi langsung di Debian dengan cara ln spasi -s spasi /usr/share/squirrel/ spasi/var/www atau www/html/mail, kemudian enter. Untuk mengeceknya kita tinggal masukkan IP server kita tadi atau IP web kita, kemudian /squirrel. Jika muncul tanda login tupai, tandanya squirrel kita telah berhasil, dan maka kita bisa menggunakan squirrel tersebut. Untuk melakukan setting squirrel, teman-teman bisa mencari lebih banyak lagi di referensi yang lain, karena di sini saya hanya melakukan konfigurasi dasar saja atau konfigurasi paling sederhananya lah penginstalannya. Jadi untuk lebih lanjutnya bagaimana pengaturan, bagaimana mengatur user, silakan teman-teman cari referensi lain. Dan cukup sekian dari video-video 3 part video yang telah saya buat tentang konfigurasi dasar bisa dilakukan di Debian 8. Jadi konfigurasi dasar yang di sini yang saya lakukan adalah konfigurasi dasar versi saya. Jadi jika teman-teman mendapatkan referensi konfigurasi dasar yang lain seperti apa saja yang harus dilakukan setelah penginstalan dan sebagainya, tidak ada salahnya karena orang memiliki keperluan dan memiliki konfigurasi dasar yang berbeda-beda. Dan bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, silahkan teman-teman share, dan mohon maaf atas banyak kesalahan dalam perkataan ataupun penulisan ataupun dalam video ini banyak kekeliruan. Mohon maaf, dan silahkan berikan masukan dan kritik teman-teman atau saran teman-teman di kolom komentar. Dan jangan lupa juga bagi teman-teman yang ingin mempelajari konfigurasi dasar di Debian 8 versi saya, silahkan tonton di part-part sebelumnya di link deskripsi di bawah atau di annotation di bagian kanan atas teman-teman. Dan akhir kata, terima kasih.